Tidak ada yang lebih menakutkan daripada tetangga yang tampak dermawan, tapi menyimpan rahasia gelap di balik senyumannya. Di Cirebon, tahun 2012, seorang ibu rumah tangga bernama Rina baru saja merintis usaha kecil, menjual teh manis di pusat perbelanjaan. Usahanya berkembang pesat, cabangnya sampai 15. Semua orang memuji kerja kerasnya. Namun keberhasilan itu tak bertahan lama. Pelanggannya tiba-tiba muntah, mengaku minumannya terasa seperti darah. Karyawan yang setia mulai ketakutan melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di atas toples teh. Dan dari kejauhan, seseorang memperhatikan. Seorang juragan beras kaya raya, Haji Karim, yang konon memiliki pabrik besar dan piaraan seekor monyet. Sampai suatu malam, warga sekampung geram dan menyerbu rumah sang juragan. Terlambat untuk minta ampun, karena di bawah rumahnya ditemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe, karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Tahun 2012, Cirebon masih terasa hangat dengan aroma tanah basah setelah hujan sore. Di salah satu kompleks perumahan sederhana, seorang perempuan bernama Rina tengah menatap meja dapurnya yang penuh catatan. Mantan karyawan retail, kini hanya ibu rumah tangga. Tapi hari itu, hatinya mantap. Ia ingin memulai usaha sendiri. Awalnya sederhana. Ia hanya ingin berjualan teh manis kemasan di sebuah mall besar tempatnya dulu bekerja. Rina yakin, dengan sedikit modal dan kerja keras, ia bisa hidup mandiri. Ia tak tahu, langkah kecil itu akan membawanya ke jalan yang lebih gelap dari sekadar bisnis. Dalam waktu 8 bulan, gerainya berkembang cepat. Dari satu gerai kecil menjadi 15 cabang di berbagai tempat, rumah sakit, sekolah, bahkan pasar besar. Setiap hari, uang mengalir deras. Ia bisa membeli mobil, membantu keluarganya, dan dikenal sebagai sosok yang dermawan di lingkungannya. Semua tampak sempurna. Tapi kesuksesan itu mulai berubah rasa ketika malam hari ia merasa ada yang mengawasinya. Kadang dari pojok dapur, kadang dari cermin di ruang tengah. Dan setiap kali ia menatap ke arah itu, selalu ada bau amis samar, seperti darah yang baru mengering. Sementara itu, di pasar tempat salah satu gerainya berada, ada seorang karyawan muda bernama Reni. Reni terkenal rajin, jujur, dan disayangi Rina seperti anak sendiri. Namun suatu hari, Reni pulang dengan wajah pucat dan mata merah menahan tangis. "Bu, tadi ada pelanggan nyiram saya," katanya gemetar. Katanya, minumannya terasa seperti air comberan bercampur darah. Padahal Reni sendiri mencicipinya, rasanya normal. Tapi sejak hari itu, omset menurun tajam. Dan setiap kali Reni berjaga di gerai, bau anyir itu muncul lagi. Malam berikutnya, Rina bermimpi aneh. Ia melihat air teh berubah merah pekat, lalu muncul tangan kurus dari dalam gelas, mencengkeram bibirnya hingga berdarah. Ia terbangun dengan dada berdebar, dan menemukan noda merah kecil di ujung jar yang biasa dipakai membuat teh. Namun Rina tetap bersikeras bekerja seperti biasa. Ia belum tahu bahwa segala yang tampak makmur itu sedang dijerat perlahan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang kelak membuat seluruh desanya kehilangan tidur. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Rina mulai kehilangan semangat. Omset yang dulu ratusan ribu per hari kini nyaris tak cukup untuk membayar karyawan. Beberapa gerai tutup lebih cepat dari biasanya, bukan karena sepi pembeli, tapi karena ketakutan
Reni, karyawan paling rajin itu, kini sering ketakutan sendiri. Ia mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di atas toples teh. Tubuhnya pucat, wajahnya tak tampak jelas, hanya bayangan hitam berambut panjang sampai lantai. Ketika Rina datang ke lokasi, semua orang sudah panik. Reni pingsan dengan tubuh dingin dan bibir gemetar sambil berulang kali berbisik, "Tehnya berubah jadi darah, Bu. Darah." Rina mencoba menenangkan dirinya. Ia menolak percaya begitu saja. Namun sejak hari itu, suasana rumahnya mulai berubah. Angin malam sering membawa suara lirih dari arah dapur. Suara seperti perempuan yang tertawa kecil. Disusul suara sesuatu menetes ke lantai. Anak bungsunya sering terbangun tengah malam dan menunjuk ke sudut kamar sambil berkata lirih, "Itu, Ma, monyet hitamnya di situ." Suaminya menganggap itu hanya halusinasi, tapi Rina tahu ada yang salah. Ia ingat saran Reni. Ada orang pintar di dekat rumah Reni, seorang lelaki tua yang dipanggil Abah Karta. Konon, Abah bisa melihat apa yang tak kasat mata. Dengan nekat, malam itu Rina pergi ke rumah Abah Karta. Jalan menuju rumahnya gelap, melewati kebun yang sunyi dan jalan tanah yang sepi. Hanya suara jangkrik dan ranting kering di bawah langkahnya. Rumah Abah sederhana, berdinding papan tua dan berlantai ubin zaman dulu. Bau dupa samar memenuhi udara. Abah Karta menyambutnya dengan tenang. Tanpa banyak tanya, ia hanya berkata pelan, "Saya tahu, ada sesuatu yang ditanam di rumahmu, Bu Rina, bukan sembarangan. Ini kiriman dari orang yang iri." Rina menelan ludah. Tangannya bergetar. Abah memintanya pulang dan menunggu ia datang ke rumah besok pagi. Benar saja, esok harinya Abah Karta datang membawa seikat daun kering dan botol kecil berisi air. Ia berkeliling rumah, membaca doa, lalu berhenti di bawah jendela kamar utama. Tiba-tiba tangannya menggali tanah dengan cepat. Rina menahan napas. Tak lama, Abah menarik keluar kain putih kusam yang terikat kuat. Begitu dibuka, isinya membuat Rina nyaris menjerit. Gumpalan bulu kera yang masih basah dengan aroma amis. Abah memandangnya serius. "Ini pesugihan, Bu. Ada yang ingin menjatuhkan kamu," ucapnya pelan. Rina menatap benda itu dengan ngeri. "Lalu siapa yang mengirim ini, Bah?" Abah tak langsung menjawab. Ia hanya menutup kain itu dan menatap ke arah timur. "Orang yang kamu anggap paling dermawan di pasar. Hati-hati. Ada alasan kenapa monyet sering datang di sekitar rumahmu." Malamnya, rumah Rina semakin tidak tenang. Angin yang berhembus lewat jendela membawa aroma dupa bercampur amis darah. Lampu kamar sering padam sendiri. Dan di setiap bayangan pantulan kaca, Rina melihat sosok hitam membungkuk seperti hewan, berdiri diam di sudut ruangan. Sejak penemuan kain putih berisi bulu kera itu, hidup Rina tidak pernah sama. Ia tidak lagi tidur nyenyak. Setiap malam terdengar langkah kaki dari plafon, kadang seperti cakaran, kadang seperti benda berat diseret pelan. Anaknya semakin sering demam, menangis menyebut si monyet besar yang duduk di jendela. Suaminya mulai putus asa, tapi Rina tahu ia belum boleh menyerah. Abah Karta datang lagi seminggu kemudian. Ia membawa seekor ayam cemani kecil dan setangkai kembang 7 rupa. Katanya, itu untuk ritual penetralan energi. Saat ayam itu disembelih, darahnya diteteskan ke tanah di depan pintu rumah Rina, lalu dikubur bersama bunga. "Ini untuk menutup jalan kiriman. Tapi sumbernya masih hidup, Bu. Masih kuat," kata Abah dengan suara rendah. Rina menatap wajah Abah yang tiba-tiba tampak muram. Ia ingin tahu siapa pelaku sebenarnya. Abah hanya berkata, "Yang menanam keburukan ini bukan orang sembarangan. Ia punya perjanjian."
perjanjian dari Gunung Kawi. Nama itu membuat Rina bergidik. Gunung Kawi, gunung yang terkenal karena ritual pesugihan, tempat orang menukar nyawa demi harta. Abah menceritakan bahwa dulu, sekitar 5 tahun sebelum Rina pindah ke Cirebon, pernah ada seorang juragan beras dari pasar yang naik haji berkali-kali, tapi tetap menjalankan tirakat di Gunung Kawi. Ia dikenal murah hati, selalu menyumbang acara keagamaan, bahkan membantu pembangunan masjid. Namun, tiap tahun ada saja karyawannya yang meninggal tiba-tiba. Abah menduga setiap kematian itu bukan kebetulan, melainkan tumbal. Rina terdiam. Dalam benaknya terlintas satu nama, Haji Karim, juragan beras di pasar tempat Reni bekerja. Pria ramah yang sering menyapa, menanyakan omzet, bahkan memuji kerja kerasnya. Tapi di balik keramahan itu, ada sesuatu yang dingin di matanya. Ia juga memelihara seekor monyet, katanya, piaraan kesayangan. Sejak mendengar itu, Rina mulai memperhatikan gerak-gerik Haji Karim. Suatu pagi, ia sengaja membeli beras di toko milik sang juragan, membawa pembantunya sebagai teman. Dari luar rumah besar itu, Rina melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Di teras rumah Haji Karim, duduk 3 sosok. Tapi di mata Rina, mereka bukan manusia. Tubuh mereka penuh bulu, wajahnya monyet. Dan di tengahnya, sosok Haji Karim sendiri, tampak separuh manusia, separuh kera, sedang memberi makan piaraannya dengan tatapan kosong. Rina menjerit pelan, menutup mulutnya agar tak terdengar. Sementara pembantunya justru melihat hal yang berbeda. Hanya Haji Karim dan keluarganya sedang bersantai. Ketika Rina menceritakan hal itu kepada Abah Karta, wajah sang dukun menegang. Ibu sudah melihat wujud aslinya, katanya perlahan. Dia bukan cuma iri, dia terikat perjanjian lama. Setiap keberhasilan orang lain di sekitarnya akan ditukar dengan penderitaan. Kalau ibu terus berjualan, yang berikutnya bisa jadi bukan karyawannya, tapi keluarga ibu sendiri. Malam itu, Rina tidak bisa memejamkan mata. Di luar rumah, terdengar suara-suara aneh. Langkah kaki kecil, teriakan samar seperti monyet, dan aroma dupa bercampur amis yang semakin pekat. Lampu depan rumah berkedip, lalu mati. Dari balik jendela, 2 mata merah menyala memandangi rumah itu tanpa berkedip. Sejak hari itu, kehidupan Rina berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Setiap malam, udara rumah terasa panas, seolah ada bara yang menyala di dalam tembok. Suara cakaran di plafon makin keras, seperti kuku hewan yang berlari mondar-mandir. Kadang terdengar tawa kecil, kadang erangan. Anak bungsunya jatuh sakit, demam tinggi tanpa sebab. Setiap kali Rina menyalakan lampu kamar, si kecil menangis dan menunjuk ke jendela. Itu, Ma, monyetnya ngintip. Namun saat Rina menoleh, tak ada siapapun di sana. Hanya tirai yang bergerak pelan, ditiup angin malam. Rina mulai kehilangan kendali. Ia sudah menjalani ruqyah beberapa kali bersama suaminya, tapi setiap doa berakhir, selalu ada hal aneh yang mengikuti. Pernah suatu malam, saat sedang sholat tahajud, lampu padam mendadak. Dalam gelap, ia mendengar napas berat tepat di belakangnya, lalu bisikan lirih memanggil namanya. Ia menoleh, tak ada siapapun, tapi ketika melihat sajadahnya, ada bekas kaki hewan, basah dan berlumpur. Sementara itu, kabar tentang Haji Karim makin banyak dibicarakan orang. Beberapa warga pasar mulai menyadari pola aneh. Setiap kali Haji Karim memperluas usahanya, selalu saja ada karyawannya yang meninggal. Kematian mereka pun tak wajar. Ada luka cakaran di tubuh, seolah diterkam binatang. Abah Karta akhirnya datang lagi. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Ia membawa botol kaca berisi air bening. Ibu minum ini setiap malam.
"Jangan keluar rumah selepas Isya," katanya tegas. Sebelum pergi, Abah berbisik, "Kalau nanti ada monyet datang, jangan diusir. Itu tanda bahwa perjanjian pesugihan sedang menagih tumbalnya." Malam berikutnya, firasat buruk itu datang. Seekor monyet hitam besar muncul di halaman rumah. Bulunya tebal dan kusam, matanya merah menyala. Ia berdiri di depan pagar, menatap Rina yang terpaku di balik tirai. Tubuhnya menggigil, tapi kakinya seperti tertancap di lantai. Monyet itu menggeram pelan, lalu berbalik dan menghilang ke arah rumah Haji Karim. Keesokan harinya, pasar mendadak geger. Salah satu karyawan Haji Karim ditemukan tewas di gudang beras. Tubuhnya penuh cakaran, matanya melotot kaku. Polisi menyebutnya serangan binatang liar, tapi warga tidak percaya. Bagi mereka, ini bukan sekadar tragedi, melainkan tanda bahwa pesugihan Haji Karim mulai menagih janji. Kabar itu menyebar cepat. Semakin banyak orang mulai bercerita bahwa di malam hari, dari rumah besar milik Haji Karim, sering terdengar suara gamelan halus dan lolongan hewan. Kadang terlihat cahaya merah dari jendela kamar atasnya, seperti api kecil yang menari di dalam rumah. Dan yang paling menakutkan, setiap kali cahaya itu muncul, keesokan harinya selalu ada kabar kematian dari para pekerjanya. Rina hanya bisa menangis setiap mendengar berita itu. Ia tahu, jika perjanjian itu terus berjalan, tak lama lagi giliran keluarganya. Ia mulai kehilangan semua cabang usahanya. Satu persatu karyawan pergi, sebagian karena takut, sebagian lagi karena sakit mendadak. Mobilnya dijual, rumahnya nyaris disita. Hanya doa yang tersisa dan ketakutan yang terus membayangi setiap malam. Suatu malam di bulan Mei, langit Cirebon gelap tanpa bintang. Hujan turun pelan, seperti menahan sesuatu yang lebih besar. Di pasar, kabar kematian satu lagi karyawan Haji Karim menyebar cepat. Korban bernama Arifin, satu-satunya warga setempat yang bekerja di gudang juragan beras itu. Tubuhnya ditemukan dengan 3 cakaran panjang di dada dan wajah membiru. Orang-orang mulai ketakutan. Tapi ketakutan itu segera berubah jadi amarah. Warga yang dulu menghormati Haji Karim kini merasa ditipu. Selama ini mereka percaya kedermawanannya tulus. Kini mereka yakin kebaikan itu hanya topeng bagi perjanjian iblis dari Gunung Kawi. Malam itu, lonceng masjid berbunyi keras, bukan panggilan salat, tapi tanda berkumpul. Laki-laki membawa obor dan kayu. Perempuan berdiri di depan pintu, memeluk anak-anak mereka agar tak ikut. Suasana desa berubah mencekam, udara berbau minyak tanah dan hujan tanah basah. Rina berdiri di depan rumahnya, tubuh gemetar. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Sudah waktunya, bisik Abah Karta di sampingnya. Yang menanam kejahatan akan memetik hasilnya sendiri. Warga berbondong menuju rumah besar di ujung jalan, rumah Haji Karim. Dari kejauhan tampak terang cahaya merah dari jendela lantai 2. Semakin dekat, semakin kuat aroma dupa dan suara gamelan halus yang berputar-putar di udara. Suara yang tak mungkin keluar dari rumah manusia. Saat pagar rumah itu digedor, suara gamelan berhenti. Hening. Lalu, tiba-tiba, puluhan monyet muncul dari atap dan dinding rumah, menjerit histeris. Orang-orang mundur ketakutan, tapi amarah sudah menelan rasa takut. Jendela dilempari batu, pintu dirobohkan. Dari dalam rumah terdengar teriakan Haji Karim dan istrinya meminta ampun. Namun tak ada yang mengulurkan tangan. Ketika warga menerobos masuk, mereka menemukan ruang tamu penuh sesajen dan botol kaca berisi rambut serta bulu hewan. Di tengah ruangan ada patung batu menyerupai manusia setengah monyet, meneteskan cairan hitam dari matanya. Tak ada tanda Haji Karim atau keluarganya. Yang tersisa hanya monyet-monyet
yang melarikan diri ke arah kebun, lalu lenyap seolah ditelan bumi. Malam itu rumah Haji Karim dibakar. Api menjilat tinggi, memantulkan warna merah di wajah orang-orang yang menatap dengan campuran ngeri dan lega. Rina menangis dalam diam. Bukan karena kasihan, tapi karena takut. Takut melihat betapa mudah manusia berubah menjadi api ketika kebenaran terungkap. Keesokan harinya, rumah itu hanya menyisakan puing dan arang. Tak ada jenazah, tak ada hewan, hanya abu dan bau amis yang tak hilang meski hujan turun semalaman. Rina mencoba menata hidupnya kembali. Ia menutup seluruh cabang usahanya, pindah rumah, dan memulai hidup baru jauh dari pasar itu. Tapi kadang, di tengah malam, ia masih mendengar suara gamelan dari kejauhan. Pelan, lembut, tapi cukup jelas untuk membuatnya terbangun. Dan setiap kali angin berhembus lewat jendela, ia mencium aroma teh manis, bercampur darah. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.